Oke, soal pertama di subbab termodinamika kedua ini adalah sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir tinggi bersuhu 300 Kelvin dan mempunyai efisiensi 40%. Suhu reservoir rendah mesin tersebut adalah, oke, pertama-tama kita tuliskan dulu data-data yang diketahui dari soal. Berarti diketahui T1 atau suhu tingginya adalah 300 Kelvin dan nilai efisiensinya adalah 40%. Lalu yang ditanyakan adalah suhu reservoir rendah mesin tersebut atau nilai T2-nya. Oke, kita jawab. Rumus efisiensi itu adalah 1 min T2 per T1. Nah, untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan ketika sedang menjawab soal, kita harus selalu ingat bahwa T2 itu adalah suhu reservoir rendah atau suhu rendah yang ada dalam suatu soal. Sedangkan T1 itu adalah suhu dari reservoir tinggi atau suhu tinggi yang ada pada soal. Oke, sekarang kita substitusikan data yang diketahui ke dalam rumus untuk melakukan perhitungan. Nah, berarti 40% itu kan sama dengan 40 per 100. Sama dengan 1 dikurangi T2 per 300 Kelvin. Kita lakukan operasi hitung matematika biasa menjadi T2 per 300 Kelvin sama dengan 1 dikurangi 40 per 100. Menghasilkan T2 per 300 Kelvin sama dengan 60 per 100. Berarti kita kali silang saja, menghasilkan 100 T2 sama dengan 18.000 Kelvin. Lalu kita bagi, menghasilkan T2 sama dengan 180 Kelvin. Oke, jadi suhu reservoir rendah pada mesin tersebut adalah 180 Kelvin. Oke, untuk soal yang kedua, perhatikan grafik PV mesin Carnot di bawah ini. Jika kalori yang diserap sebesar 10.000 Joule, maka besar efisiensi dari mesin Carnot tersebut adalah, jadi diketahui suatu grafik PV dari mesin Carnot. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai grafik PV pada mesin Carnot ini. Nah, di grafik ini tuh terjadi dua proses, yaitu proses isotermis dan proses adiabatik. Proses isotermis itu terjadi dari A ke B dan C ke D. Sedangkan proses adiabatik itu terjadi dari B ke C dan dari D ke A. Nah, dari A ke B itu karena panahnya itu mengarah ke arah kanan, maka dalam siklus tersebut atau dalam proses tersebut sedang terjadi ekspansi atau pembesaran volume. Sedangkan dari C ke D, karena panahnya itu mengarah ke arah kiri, maka sistem tersebut sedang mengalami kompresi atau mengalami pemempatan dari volumenya. Nah, diketahui juga T1-nya sama dengan 800 Kelvin dan T2-nya sama dengan 400 Kelvin. Lalu di sini ada Q1 atau Q1 itu adalah nilai kalor yang diserap oleh sistem tersebut. Lalu di dalam siklus tersebut terjadi usaha, lalu dihasilkan juga Q2 atau nilai kalor yang dilepaskan oleh sistem tersebut. Oke, kita tuliskan dulu diketahuinya. Q1 sama dengan 10.000 Joule, T1 sama dengan 800 Kelvin, dan T2 sama dengan 400 Kelvin. Ditanya efisiensi dari mesin Carnot adalah, nah tadi kan kita udah bahas bahwa rumus dari efisiensi itu adalah 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%, karena kebanyakan soal itu menginginkan nilai efisiensi dalam bentuk persentase. Lalu kita substitusikan saja data-data yang ada di dalam soal ke dalam rumus berikut. Menghasilkan 1 dikurangi 400 Kelvin per 800 Kelvin, kita selesaikan dulu perhitungan ini, lalu dikali dengan 100%, menghasilkan 0,5 dikali 100%, berarti sama dengan 50%. Jadi, efisiensi mesin Carnot tersebut adalah 50%.